Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar Al-Faruq dari TI Rombel TI 12. Saya akan menjelaskan hasil dari laporan bahasa Indonesia saya. Berjudul Meningkatkan Penghasilan UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan fenomena boikot produk Israel. Ini adalah daftar yang akan saya bawakan. Ada latar belakang, tujuan dan batasan, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, dan kesimpulan serta salah. Yang pertama ini latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Fenomena boikot produk Israel memberikan peluang strategis bagi UMKM untuk menggantikan produk-produk yang diboikot dan memperluas pasar domestik dan internasional. Lalu selanjutnya yakni tujuan dan bahasan. Yang pertama ini tujuan. Ada apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi peluang dari fenomena boikot produk Israel bagi UMKM di Indonesia. Yang kedua, menyusun strategi efektif untuk meningkatkan penghasilan UMKM. Lalu yang ketiga, menganalisis kendala yang dihadapi oleh UMKM. Lalu ada batasan. Apa saja batasannya? Yang pertama, hanya fokus pada UMKM di Indonesia, tidak fokus pada UMKM di selain negara Indonesia. Lalu ada analisis strategi pemasaran dan peningkatan penghasilan UMKM. Dan yang ketiga yakni data dibatasi pada periode 5 tahun terakhir. Jadi data yang diambil pada penelitian ini hanya data pada 5 tahun terakhir. Yang ketiga yakni metodologi penelitian. Tahapan penelitian yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua yakni pengumpulan data. Pengumpulan data ini berisi survei, wawancara, serta dokumentasi. Yang ketiga yakni analisis data. Analisis data ini menggunakan metode SWOT dan deskriptif. Yang selanjutnya yakni perancangan strategi. Lalu yang terakhir uji validasi. Lalu metode pengumpulan datanya seperti yang tadi menggunakan survei, wawancara, serta dokumentasi. Yang keempat yakni analisis dan pembahasan. Hasil analisis dari laporan ini adalah yang pertama, UMKM membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pemasaran digital dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, ini strategi pemasaran dirancang dengan fokus pada kualitas produk lokal, optimalisasi pemasaran digital, dan jaringan distribusi. Yang ketiga, yakni uji strategi menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 25% dalam 3 bulan pertama. Lalu pembahasannya. Pertama, ini peluang besar dari fenomena boikot. Yang kedua, kendala umum keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Lalu yang terakhir, solusi pelatihan pemasaran digital dan pendampingan. Yang terakhir ini kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, fenomena boikot produk Israel memberikan peluang signifikan bagi UMKM dan strategi pemasaran yang fokus pada produk lokal dan digitalisasi efektif meningkatkan penghasilan. Lalu terakhir saran, evaluasi dampak jangka panjang dari strategi, pengembangan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, dan eksplorasi peluang ekspor produk lokal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.